Sudah hadir semua? Iya, Pak. Siang, Pak. Ya. Sebentar, saya absen dulu ya. Eh, ini yang lain kemana nih? Belum pada hadir? Belum, Pak, tapi udah dipanggilin di grup. Oke, sebentar ya. Ini prosesnya udah diisi, apa deh, saya ini ya. Oke, saya coba dulu ya. Afifah hadir? Hadir nggak Afifah? Belum, Pak. Belum ya. Belum hadir, Pak. Oke. Terus Arda? Arda hadir nggak? Belum juga, Pak. Arda belum juga. Terus Atif? Oh, Pak, belum, Pak. Belum. Farhan? Iya, Pak. Sama Pak, belum, Pak. Oh, udah belum nih. Fauzi? Fauzi hadir? Juga, Pak. Belum. Ferdiko? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Terus Galih? Hadir, Pak. Hadir ya. Gavin? Gavin hadir? Belum juga, Pak. Gilang? Gilang sudah belum? Gilang belum ya. Belum, Pak. Terus Intan? Hadir, Pak. Intan hadir, oke. Jalu? Hadir, Pak. Lu hadir, oke. Jasmine? Hadir, Pak. Hadir. Latifah? Latifah ada? Belum ya. Muhammad Akmario? Belum juga. Muhammad Fadli? Hadir, Pak. Fadli hadir, oke. Muhammad Ijwar? Ijwar belum ada ya. Muhammad Asadel? Hadir, Pak. Hadir, oke. Terus Muhammad Fauzi? Belum, Pak. Belum ya. Terus Muhammad Hafiz? Hadir, Pak. Eh, hadir ya. Muhammad Raihan? Hadir, Pak. Ya, hadir. Oh, Prabilah? Hadir, Pak. Hadir. Pradita? Oh, Pradita belum ada ya. Reza? Reza belum. Risa? Hadir, Pak. Oke. Tahani? Tahani ada?
Nah, ini belum. Tasyanda. Ini baru. Hani ada sih Pak di Zoom. Ada Kalau Tasyanda belum ada juga Pak. ya. Ini baru tercatat 12 orang nih. Udah terakhir Tasyanda kan ya? Selanjutnya. Ya. Oke, ini baru 12 orang yang hadir. Di Zoom-nya ada 15, saya 2. Ini, saya pengen tahu ini untuk kelompoknya. Ini saya coba share screen ya. Taruh. Masya Allah. Bismillah ya Allah dipermudah. Si Bang. Untuk kelompoknya gimana ya? Satu kelompok itu berapa orang anggotanya? Ada yang 4, ada yang 5, Pak. Oke. Ada yang punya daftarnya nggak? Atau nggak saya data di sini nih. Contohnya kayak gini nih. Yang Afifah itu sekelompok sama siapa aja nih? Afifah sekelompok sama Fauzi sama Muhammad Fauzi, Pak. Berarti Afifah sama satu ya misalnya ya. Afifah, Fauzi, terus sama Muhammad Fauzi ya. Ini ya. Ya. Oke. Ini kelompok 1. Terus kalau Arda sama siapa? Ada tahu nggak? Arda sama Ada Atif, itu. Arda, Atif, Ya, Pak. Farhan, Farhan, Reza, Reza, Muhammad, Muhammad, Mas Reza. Reza siapa nama lengkapnya? Reza Dwi Pahlevi. Muhammad Reza Reza Dwi Pahlevi. Oke ya, terus Reza Dwi Pahlevi. ya ini ya. 1, 2, 3, 4 ya, ada ya. Sama Hah? Ini banget. Hilang Ramadan, Gilang Pak. Ramadan, Satu Pak. lagi hilang. Gilang. Gila. Ini berlima nih. Tuh 2, 3, 4 ya. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berlima bener ya? Betul, Iya, Pak. Pak. Oh ya udah oke. Iya, Pak. Kelompok 3, Verdiko sama siapa? Saya sama Oktabian, Pak. Okra. Terus Gali Fadil Gali, terus sama Fadli, Muhammad Fadli. Muhammad Fadli. Oke. Terus kalau Gavin sama siapa? Kevin sama Pradita, Pak. Radita. Oke. Terus Muhammad Hafiz. Hafiz. Muhammad Hafiz. Oke. Sama Akmario, Pak. Muhammad Akmario. Nomor 14. Sama Latifah. Dia berlima, Pak. Latifah Mulia. Ya. 4 juga ya. Oke. Terus Intan, Saya sama Jalu, Jalu, Muhammad Ijor, Ijual, oke. sama Tahani, Pak. Hani. 5 ya. Berarti saya 6 nih. Yasmin, Asadel, Raihan, bener ya? Risa, Matasyanda ya? Betul ya? Bapak maaf, Tasyanda hadir Pak. Oh dia Tasyanda. Iya Pak, hadir Pak. So ini saya belum buka ininya. Saya juga Afifah, Pak, hadir. Siapa? Afifah. Afifah. Oh ya. Muhammad Reza. Oke. Ini mungkin saya cek ya.
kelompok Arda 1. juga hadir, Pak. Siapa tadi? Arda, Pak. Arda. Ya, oke. Ada siapa lagi? Ya, dulu ya. Ini kelompok 1 saya cek ya. Kelompok 1 Afifah, Fauzi sama Muhammad Fauzi ya. Iya Pak, betul. Ya, oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 itu Arda, Atif, Farhan, Gilang, dan Reza ya. Betul, Pak. Oke. Terus kemudian kelompok 3 ada Ferdiko, Gali, Muhammad Fadli, dan Okra. Okra Bilah. Benar ya? Betul, Pak. Berempat. Nah, Terus kelompok 4 ada berlima nih. Gavin, Latifah, Muhammad Akmario, Muhammad Hafiz, dan Pradita. Ya, itu kelompok 4. Kelompok 5-nya ada Intan, Jalu, Ijwar, dan Tahani. Dan kelompok 6 ada Jasmine, Muhammad Asadel, Muhammad Rayhan, Risa, dan Tasyanda ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya. Gitu ya? Iya Pak. Betul ya? Betul ya? Oke. Oke. Ya, nanti ini saya simpan ya. Kita ke Oke. Eh, oke. Baik. Jadi untuk tahapan dalam analisis atau perhitungan drainase, kita mulai dari ini ya, dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dulu ya, pengumpulan data. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah dari mulai data curah hujan, kemudian data geometri, terus kemudian tak kontur di sekitar ini ya, sekitar jalan, terus kemudian peta sistem sungai atau saluran yang ada di sekitar jalan ya. Kalau peta ruang bumi ini juga isinya juga beberapa peta kontur dan juga sistem sungai ya kalau misalnya memang ada gitu. Nah, dari apa namanya yang sudah dikerjakan mungkin di mata kuliah yang lalu ya, yang sudah tersedia apa aja nih? Kalau saya rasa mestinya udah ada curah hujan, geometri, ini minimal 2 ini nih. Yang lainnya gimana nih? Mungkin dari kelompok 1 ada ini, ada tanggapan? Silakan, kelompok 1. Kelompok 1 ada yang hadir nggak? Kelompok 1. Pak, ini kelompoknya berdasarkan tadi Bapak list itu atau yang sesungguhnya, Pak? Oh tadi Maksudnya kalau gimana? kalau kelompok 1 yang ini itu kelompoknya Oh Arda gitu. yang tadi, Pak ya. Oke, udah kita perbaiki ya kalau gitu biar sesuai ya. Biar kita nggak bingung. Tadi kan saya nggak tahu nomornya. Oke, berarti yang benarnya nah, kita bikin lagi ya. Oke. eh Harusnya kelompok 1 siapa? Dari siapa? Yang mana? Yang kelompok 2, Pak. Oh ini kelompok 1 ya. Iya, Pak. Ini kelompok 1. Oke, 2 jadi 1. Terus yang kelompok 2 siapa? Yang mana kelompok 2? Yang di sini nomor berapa? yang Ferdiko, Pak. Federico kelompok 2 ya. Ini 2, 2, 2. Ya, ini juga 2. Ini kan? Oke. Terus yang kelompok 3? Kelompok 3 yang mana? Dari 4.
Halo? 3 itu yang 5, Pak. 5 ya. Oke, ini 3, 3, 3, 3 atau 5 ya. 3. Oke, 3 yang 5, terus yang 4. 4 itu yang berapa? 4 yang 4. Benar nggak? Iya, ya benar Pak, 4 yang 4. 4 yang 4 ya. 4 yang 4. Oke. Yang 5, Yang 5 yang 6, Pak. yang 6. 5 yang 4. Yang ini kelompok 6 ya. 1 itu 6 ya. Iya, Pak. Ya, ini ya apa sih kalau gitu. Oke. Kembali ke yang tadi ya. Dari kelompok 1 tadi kan ada beberapa ini ya, beberapa apa namanya? Data yang harus kita siapkan di awal kan. Jadi di antaranya data hujan, geometri, kontur, forma bumi, dan sama sungai. Nah ini dari kelompok 1 gimana nih? Terkait dengan 5 item ini, 5 data ini, gimana? Yang ada sekarang apa aja nih? Mungkin ambil kita inventaris dulu ya. Gimana kelompok 1? Data curah hujan Kemarin terakhir lagi nyari data curah hujan sih, Pak. belum ada nih. Atau enggak kelompok lain nggak apa deh. Mungkin bisa ngasih tanggapan ya untuk kelompok untuk ini. Buat Oke, itu Pak, Gua, Pak. kelompok 2 curah hujannya udah ada Pak. Oke, kelompok 2 curah hujan. Ini Kelompok eh bentar. iya, Pak. Lanjut dulu aja, Pak. Kalau ini ya, maksudnya ini kan lokasinya sama ya, cuman saling bersambung gitu ya. Nah Iya itu Pak, eh apa namanya? eh Nantinya kita kan akan mendesain saluran itu kan ada saluran yang di samping, ada saluran yang samping yang di ini ya saluran manjang kan, ada juga saluran melintang, kemudian ada juga misalnya apa namanya di median gitu kan. Ntar saya tulis dulu ya. Ntar ya. Kita diskusi awal dulu deh. Ya, ini. Oke, mungkin kita supaya inventarisir ya. Jadi gini, jadi yang pertama kan yang perlu diketahui adalah curah hujan ya, curah hujan. Nah, dalam hal ini semua kelompok lokasinya sama kan ya, iya Pak. Iya, Pak. semua kelompok lokasinya sama ya, lokasinya sama. Di mana lokasinya? Di Kulon Progo Jogja, sampai Jogja, Pak. Kulon Progo apa Jogja? Kulon Progo sampai Jogja ya. Nah, yang sudah dapat data dari pengukur curah hujan atau PCH, itu curah hujannya di mana aja? Posnya, pos curah hujannya apa aja yang Jadi sudah dapat? Nah, buat gimana?
pos curah hujannya, kan kita yang kemarin itu ya Pak, diganti jadi make data yang dari BMKG kan ya Pak. Pas udah dicari, itu tuh pos hujannya tuh ada di pos hujan Sleman, udah gitu ada di pos hujan eh, Yogyakarta, sama ada di pos hujan di Kulon Progo Pak. Jakarta dan Kulon Progo ya. Oke. Nah, jadi kita akan rata-ratakan ya curah hujan di lokasi tinjauan dari 3 pos ini ya, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo. Dia emang nih di sekitar lokasi memang seperti ini ya. Nah, dari semuanya ini berapa panjang data yang sudah dimiliki? Yang Sleman berapa tahun? Buat yang 800 Sleman itu dia dari tahun 2015 sampai 2024 Pak. Semuanya juga sama Pak, Oh sama, 10 oke. tahun. Tahun ya, oke. Oke, oke. Nah, di sini, ini kan langkah awal kan kita menghitung curah hujan rata-rata gitu ya. Di mana dalam perhitungannya ada beberapa metode. Nah, dalam hal ini kan ada apa namanya? Yang saya tangkap ya, kemarin saya juga sempat diskusi sama Pak Riki ya. Ini kan ruas yang didesain ini antara Kulon Progo dengan Yogyakarta. Ini total jaraknya berapa kilometer nih panjang jalannya? dua 27,6 Pak. Panjang jalannya berapa? 27,6. Ya, 27,6 kilometer ya. Ini terbagi iya untuk Pak. 6 kelompok gitu ya. 6 seksi ya Pak. 6 kelompok atau seksi, oke. Atau seksi. Nah, ini berurutannya gimana nih? Kan ada 6 kelompok nih. Dari STA-nya itu ngurut ya. 1 sampai 6 gitu ya. Iya Enggak Pak. Pak, enggak ngurut Pak. Ngurut? Hmm. Diacak itu jadi yang pas kemarin Pak Riki. Oh gitu. Jadi kayak saya Oke. kelompok 2 dapat seksi 3 Pak. Oh gitu. Oke, mungkin kita ini dulu ya. Jadi untuk kelompok 1 di seksi berapa? Tuh, Gimana? Atau ada yang punya gambarnya nggak? Silakan share screen ya. Nanti saya coba inventaris dulu ininya. Saya nggak punya ininya peta situasi lah atau enggak plannya dari ini dari total 27,6 pembagiannya gimana gitu. Bisa tolong saya screen nggak? baik Pak. Saya share screen yang di Global Mapper ya Pak. Ya boleh boleh. Bentar. Coba ditunjukkan semuanya dulu, semuanya, semua ruasnya ya. Bentar. Foto pokoknya. Nggak ada anjir. Ada ya? Ini Pak. Jangan dicelok. Itu pokoknya sebelum yang pembahasan order itu. Oke. Oh, itu ya yang biru itu ya. Iya Pak, yang ini Pak. Dari Kulon Progo ini buat seksi 1. Ini tuh pembatasnya Pak yang biru ini. Jadi batas seksi 1. Sebentar coba di zoom out dulu biar kelihatan semuanya. Iya Zoom ini out terus di semuanya. di di zoom out terus diarahkan ke utara ini ya. Orientasinya ke utara biar nggak bingung. Oke Pak. Nah, yang biar kelihatan semuanya. Ini Pak. Oh gitu ya, oke. Saya coba screenshot dulu ya, ntar ya. Ntar saya coba minta gambarnya. Oke, oke sekarang
eh tolong ditunjukin ininya, tunjukin bagian seksinya tadi Ya Pak. dari mana. Jadi ini untuk seksi pertama Pak, dari bandara sini, Bandara Kulon Progo sampai pembatas yang melintang ini Pak. Coba di zoom out dikit, di zoom out biar kelihatan semua tadi. Segitu yang ini zoom out aja ya, biar kelihatan semuanya, ditunjukin aja. Nah gitu. Oke Pak, ini yang seksi Gitu. satu Pak. Sampai di yang itu ya, sebelum garis merah ya. Iya, Oke, seksi satu. Terus seksi duanya, ini seksi dua dimulai dari sini sampai sini Pak. titik awal, tulisan titik awal ya. Iya betul Pak. Terus seksi tiga, Seksi tiga itu dari titik awal sampai sini Pak. sampai yang ya, Akhir oke. section ada di sini. Ya, oke. Ini seksi 1, 2, 3. Kemudian Untuk 4. seksi empatnya dari yang akhir section sampai sini Pak. Yang itu ya. Oke, ini seksi 4. Terus Udah gitu buat yang 5. seksi empatnya dari sini ke sini Pak. 5 itu. Oh iya 5, maaf. Ya, saya sampai 5. akhir 6 ya. Iya 6 dari sini sampai Jogja Oke. Pak. Hmm. Seksi 1 yang mengerjakan siapa? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Oke. Oh, ini nggak berurutan ya. Seksi 2. Seksi 2 kelompok siapa? Kelompok jalan Kelompok 4, Pak. 4. Oke, kelompok 4. Terus seksi 3. Kelompok 2 Pak. Terus seksi 4. Seksi 4 kelompok siapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok Ya. Pradipta. Oke. Seksi 5. Seksi 5 Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 Pak kemarin Pak. Terus seksi 6 kelompok berapa belum? Seksi 6 kelompok yang belum apa? 1, 2, Kelompok 5. 5 ya. Oke. Oke. Ya. Kemudian untuk lokasi si pos yang tadi disebutkan tadi di mana aja? Ini Pak. Jadi Lokasi pos yang ini sudah ada. yang pertama ini ada di stasiun Kulon Di peta Progo ini Pak. ada belum? Ini Pak. Itu ya. Yang pertama itu ya. Iya. Si apa? Kulon Progo ya. Iya betul Pak. Ini Iya, Kulon Pak. Progo. Kulon Progo. Itu agak selatan dari seksi 1 ya. Iya Oke. Pak. Jadi 1. Terus yang keduanya? keduanya di Sleman Pak. Sleman, Pak. Nah, oke. Terus yang ketiganya? Yang terakhir di Naik Jogjanya Pak. lagi. Oke. Ya, baik. Oke. Jadi dari sini untuk menghitung curah hujan rata-rata, jadi maksudnya biar satu kelompok dengan yang lainnya itu nggak sama ya. Jadi kita akan tinjau untuk apa namanya? Untuk luas pengaruhnya dari setiap pos ini berdasarkan seksi yang sudah dibuat gitu ya. Jadi dalam hal ini kayaknya udah dibuat poligonnya ya? Dari Iya kemarin Pak. belum? Betul udah dibuat Pak. Nah, dari sini, sebentar. Nah, coba kita zoom in ke seksi 1. Ini Pak Oke. untuk seksi 1. Garisnya yang itu ya, poligonnya itu ya. Iya Pak. Sorry, di zoom out lagi deh, zoom out ke ini, biar kelihatan sampai pos-posnya, sampai pos hujannya. Oke, stop. Ini Pak. Coba Seksi 1. kembangin.
Oke. Coba saya yang share screen. Oke, Pak. Bisa. Maksudnya supaya satu dan lain itu nggak sama ya. Dan ternyata kan emang beda ini kan. Oke, ini seperti ini kan ya. Ini tadi ruas-ruasnya sudah terbagi kan, sudah terbagi. Kalau nggak salah tadi satu tuh kalau nggak salah sini sampai sini ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak, sekitar di situ, Pak. Nah, Iya, oke, Pak. seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk pembagian perhitungan analisis ininya poligonnya. Jadi ini ceritanya kita asumsikan kalau misalnya startnya di sini, sorry, startnya di sini sampai di sini kira-kira ya. Nah ini apa namanya batasan dari catchment yang kita tinjau gitu ya. Jadi anggapannya misalnya ini panjangnya berapa kilo, terus lebarnya berapa meter gitu ya. Jadi ini adalah kita anggap sebagai catchment area untuk seksi 1 misalnya. Ya, ini kan asnya yang nggak di setengah ya. Berarti ini kan catchment areanya. Nah, dengan catchment area ini, kemudian kita sudah menggambarkan poligonnya. Tadi titiknya di sini, pertama sini 1, ini pos yang pertama ya, 1. Kemudian pos yang kedua di sini, pos yang ketiga di bagian atas. Jadi dari poligonnya kan, ini kan kita hubungkan nih. Hubungkan, ini juga kita hubungkan ke atas. Ini ya, nah, ini juga kita hubungkan ke sini. 3 garis atau 3 poligon yang sudah terbentuk dari ketiga pos kan. Ini, yang ini. Nah, maksud saya adalah bahwa apa namanya data di pos ini, data di sini, dia akan dipengaruhi oleh posisi catchment area terhadap posnya. Jadi kalau misalnya kita bagi poligonnya, maka untuk kelompok 1, dia itu sepenuhnya itu dipengaruhi hanya oleh stasiun di Kulon Progo gitu. Karena garisnya kan, bentar ya, sorry. Garisnya kan, kalau misalnya poligonnya ya, ini kan dari garis yang sudah kalian buat di sini ya. Nih ya. Nah ini ya. Ini. Kemudian yang keduanya ke arah sana. Ketiganya mungkin ke arah sana. Oke. Nah, jadi posisi catchment area adalah di sini. Ini yang saya arsir untuk kelompok untuk seksi 1, maka dia sepenuhnya itu dipengaruhi hanya oleh satu pos. Ini kita sebut PCH Kulon Progo kan. Kenapa? Karena dia berada di poligon yang dipengaruhi hanya oleh satu pos saja. Ini kelompok seksi 1. Paham nggak? Jadi mungkin gambarannya gini. Ini kan misalnya ini ruas sorry. Misalnya ini ruas jalannya tadi ya. Nah, seperti inilah. Ini ruas jalannya atau catchment areanya. Kemudian pos-posnya 1 di sini, yang 2 di atas jauh, 3 juga di atas jauh juga gitu. Nah, dari ini kan kita hubungkan nih, 1, kemudian kita hubungkan yang kedua, ini kan. Yang kedua, yang ketiga, terus ini kita bagi 2, tegak lurus ya. Ini tegak lurus bagi 2, tegak lurus bagi 2. Oke, dalam hal ini, luasan yang terpengaruh oleh si masing-masing pos, jadi catchment area kan ini ada 2 ini kan, ada 2 apa namanya, ada 2 poligon kan. Ini poligon yang ke arah sini, ini poligon ke arah sana. Sehingga untuk catchment area ini sepenuhnya hanya dipengaruhi oleh pos Kulon Progo gitu. Karena dia ada di sepertiga dari ini ya,
Dia dari sepertiga dari ini. Nah gini. Posnya ini hanya PCH Kulon Progo. Ini untuk seksi 1 ya. Seksi 1. Jadi dalam hal ini untuk seksi 1 dia itu 100% menggunakan hujan dari PCH Kulon Progo gitu. Ya. Oke, paham nggak yang ini? Paham, Pak. Oke, nah nanti kita beralih ke seksi 2. Seksi 2 itu kan posisinya antara ini dengan Titik yang awal, Pak. titik awal ya. Nah ini ya, dengan titik awal ya, sampai titik awal. Nah sini ya. Nah di posisi ini, di apa namanya, di catchment area yang kedua ini kalau kita buat sebagai lebarnya ya, seksi 2, dia berada di perpotongan poligon, garis ini nih. Ini potongan poligonnya ini kan, ini perpotongan poligon. Nah sehingga dari potongan ini maka ada luas yang dipengaruhi oleh PCH Kulon Progo, ada juga luas yang dipengaruhi oleh apa nih, yang kedua itu Jogja ya. Sleman, Pak. Sleman dulu, oke. Nah ini, jadi dari gambaran ini, yang luasan ini ke Kulon Progo. Yang ini yang Sleman. Oke. Jadi untuk ini ya, seksi 2, maka misalnya nih berapa nih? Anggaplah 40-60 misalnya. Jadi nanti untuk rata-rata hujannya adalah 40% dari PCH Kulon Progo, dan misalnya 60%, balik ya, 60% dari PCH Kulon Progo dan 40% dari PCH Sleman gitu. Dengan kondisi bahwa ini misalnya ini 60%, ini 40% misalnya. Nah gitu. Ini untuk yang seksi 2. Ya. Tadi seksi 1, seksi 1, seksi 1, karena di dalam poligon yang Kulon Progo maka 100% menggunakan PCH Kulon Progo. Ini seksi 1 seperti ini. Oke. Kemudian kita beralih ke seksi 3. Dari sini kalau nggak salah sampai sini ya. Nah ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, posisi ini dia kan nggak dipotong oleh pemotongan poligon kan. Sehingga seksi 3 ini, seksi 3, maka dia 100% dipengaruhi oleh PCH yang dari Sleman. Dari gua cocok. Nah ini untuk perhitungan curah hujan rata-ratanya ya. Oke. Kemudian kita beralih ke seksi berapa? 3, 4 ya. 4, Pak. 4 tuh sampai 5, 6 ya? Sampai 6, Pak. 3, 4 sampai sini kali ya? Agak 4, bawahan lagi sih, Pak, itu yang pas. Nah, iya di sini. situ. 4, 5-nya tuh sini ya? Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Berarti ini seksi 3, kemudian seksi 4. Ini seksi 4 ya. 4, juga seksi 5. Ini sama semuanya. Semuanya menggunakan ini ya, PCH Sleman saja gitu ya. 3, 4, 5 itu sama semua nih. Karena posisinya dia berada di poligon yang berhubungan dengan Sleman gitu. Baru nanti
yang seksi terakhir, seksi 6, ya, ini seksi 6. Nah, di sini terpotong oleh ini poligonnya kan, Oh, iya benar. potong oleh garis potongan poligon ini. Sehingga untuk seksi 6 dia bisa kita rata-ratakan yang dipengaruhi oleh 2 pos saja. Jadi misalnya ya, ini misalnya 70% Sleman, 30% yang Jogja gitu ya. Berarti ini adalah 70% dari PCH Sleman ditambah dengan 30%-nya dari PCH Yogyakarta ya, Iya, Pak. Yogyakarta. Oke. Nah, besaran 70-30 ini sebenarnya ini masih perkiraan ya. Nanti lihat dari luas pengaruh masing-masing bagian. Jadi catchment area seperti ini, terus kemudian terpotong oleh poligon. Nah ini berapa nih? Yang ke atas, yang ke Jogja itu berapa, yang ke Sleman itu berapa? Pak, maaf, tapi untuk yang seksi 6 itu kayaknya masih wilayah Sleman deh, Pak. Soalnya masih yang merah-merah itu kan, di arsir yang merah-merah. Kalau Jogja tuh yang hijau itu, Pak. Oh iya deh. Oh merah ya? Oh bukan ini ya? Ini garis merah ini apa nih? Oh luarnya itu ya? Iya, Oh Pak. iya. Kalau yang pembatas itu yang ke Oh atas itu iya ya. iya iya. Oh ya sorry. Ya benar-benar. Iya, Pak. Benar-benar. Hapus lagi. Salah lihat saya. Oh ya. Berarti sama dong ya kalau gitu. Oh iya. Oh saya pikir ini garisnya. Yang hijau ya. Oke. Berarti ini sama ya. Ini seksi yang ini sama nih. Seksi 6 itu mengikuti ini. 100% yang Sleman. Jadi yang beda itu hanya 1, 2 ya. 3, 4, 5, 6 semua sama menggunakan 100% PCH Sleman ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau luasan pengaruhnya itu katakanlah tadi seksi 3 100% Sleman. Nah, yang dijadikan luas pengaruhnya itu berarti luas catchment-nya aja, Pak. Iya, Jadi iya. kalau yang tangkap dari Bapak yang minggu lalu itu catchment itu kan lebar selebar badan jalan ditambah mungkin karena mengasumsikan ada jalan galian jadi mungkin rumijanya gitu ya rumijanya kita terus dikali sama panjangnya seksi kita kan. Nah, Ya. itu yang dijadikan luas pengaruh kan. Nah, berarti nanti curah hujannya itu data existing curah hujan kita dikalikan sama hasil luas pengaruh itu gitu Ya. kan ya, Pak? Ya gitu. Jadi Buat sebenarnya nanti gini. dapat curah hujannya Ya. Kalau yang kita misalnya pakai analisa. ini tuh sebenarnya Begitu bukan, Pak? untuk polygon Thyssen, coba ya saya coba gambarkan di bawah ya. Ya. Jadi kalau polygon Thyssen kan gini. Misalnya kita punya catchment yang bukan jalan ya. Ini misalnya tinjauannya catchment tapi bukan jalan ya. Jadi kita punya anggaplah ini ada suatu luasan catchment area ya. Nah gini ya, ini luasan catchment area nih dari suatu titik tinjauan gitu ya. Nah, kemudian kita ketahui ada 3 pos misalnya, pos yang A, kemudian di sini ada pos yang B, ini pos yang C gitu ya. Jadi kan langkah-langkahnya kan ini kita hubungkan dulu ya, kita hubungkan satu sama lain, kita hubungkan, misalnya gini. Oke, kemudian dibagi 2, terus ditarik tegak lurus. Misalnya ginilah, ini kan. Ini sampelnya gini ya. Kan Nah, masih yang bagi sama 2 kayak tegak lurus gitu. ya. Oke, nah dari sini maka terbentuk suatu poligon
di mana poligon itu dibatasi oleh garis potong yang barusan kita buat dan catchment areanya. Ya. Jadi dalam hal ini kita punya 3 luasan nih. Ini luasan pertama nih. Luasan pertama yang dipengaruhi oleh ya yang dominan dipengaruhi oleh si pos A. Kemudian ini yang dipengaruhi oleh pos B dan yang atas dipengaruhi oleh pos C gitu ya. Jadi pembatasnya itu adalah dari garis potong yang tadi kita buat di sini dan juga dari garis atau batasan catchment area. Nah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu. Nah kita hubungkan dengan jalan. Jalan makanya perlu adanya peta kontur, kemudian adanya RBI untuk melihat berapa catchment area di masing-masing seksi yang tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk jalan tol itu kita bisa yakinkan bahwa luasan catchment areanya itu hanya sebatas panjang jalan dan juga selebar tertentu, itu bisa kita hitungkan seperti itu. Cuman kalau misalnya ternyata ada sedikit bagian dari luar jalan itu yang juga membebani saluran drainase yang kita buat, nah itu juga harus diperhitungkan sebagai catchment areanya. Seperti itu ya. Catchment area. Ya. Jadi tadi kalau kita lihat ini kan gambaran sekilas ya. Nah, cuman nanti setiap seksi itu menggambarkan menambahkan konturnya dan juga menggambarkan ininya saluran drainase existingnya untuk memastikan apakah area di luar daripada badan jalan itu membebani saluran yang kita buat atau tidak gitu. Ya. Jadi untuk mengetahui luasan catchment areanya kita harus tahu kontur dan juga tahu saluran existing sehingga bisa kita bisa kita identifikasi seberapa luas catchment areanya. Nah mungkin kita ambil contoh yang sudah kalian punya deh. Dari seksi berapa nih yang sudah ada overlay antara geometrinya ya atau plan-nya, peta plan yang di dalamnya itu sudah ditambahkan kontur dan jaringan drainase yang ada. Ini siapa? Nanti kita lihat dari situ. Ada yang udah punya? Yang sudah ada konturnya? Seksi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak yang peta situasi yang sudah ada konturnya? Ini siapa? Misalkan share screen di sini. Nanti kita coba identifikasi untuk catchment areanya. Seksi 3 udah ada itu sih Pak. eh Konturnya Pak. Kata kontur dari Ya. trase jalan Pak. Nah, coba dibuka coba. Oke Pak. Ya kan waktu gambar profile itu kan udah ada konturnya ya. Jadi elemennya pelandaiannya itu kan dari kontur kan, kontur existing kan, Iya, Pak. ya kan. Nah coba dibuka coba. Oke Pak. Sebentar Ya, Pak. Saya share screen dulu ya Pak. ya. Jadi biasanya itu di gambar plan profile kan. Di atasnya gambar plan, bawahnya profile kan. Oke, sebentar.
Nah, udah. Apa Oke. ini agak nolak? Ini dapat konturnya di mana nih? Ini dapat konturnya dari itu Pak. Yang tadi yang Google Earth dipindahin ke Global Mapper, Hmm, kita ekspor ke Civil 3D Pak. ya oke. Eh, seksi 1 segini ya? Ini Seksi 3 nih? seksi 3 Pak. 3, oke oke. Oke. Ini untuk apa? Konturnya. Ini Nah, untuk friend profile ya Pak. oke oke. Ya, udah keren ya nektronya ya. Oke, coba lihat ke plannya coba. Ini Pak. Bukan yang ini situasinya Oh yang ada ini konturnya. Nah, nah, dari awal. oke. Nah, di situ kan ada ini ya, ada bagian itu yang merah hijau tuh cut fill ya, Iya Pak ini Pak. ada cut fill-nya ya. Oke. Yang merah itu apa? Cut atau fill? Eh, Merah cut, Pak. Cut Merah Pak. merah. Galian ya. Cut ya, cut galian ya galian. Oke, berarti kalau galian kan dia lebih rendah daripada existing kan? Kalau galian Iya, ya. iya Ya. betul. Kalau timbunan kan dia di atasnya gitu ya. Iya, Pak. Ya, artinya secara beban drainase untuk yang cut itu bisa menampung air dari luar ini kan, karena badan jalan kita tuh lebih lebih rendah daripada ini kan, lebih rendah daripada kondisi existingnya kan, Betul Pak. gitu kan. Kalau yang posisi garis yang merah, artinya kan dia dipotong. Namanya dipotong berarti kan lebih rendah daripada kondisi awalnya kan. Nah, lebih rendah itu lebih rendah daripada yang existingnya kan. Jadi kalau saya lihat di sini rata-rata merah semua ya. Ada beberapa Ada yang Hijau timbunan ya, juga. Pak, hitungan dikit ya. Oke, ada timbunan. oke. Ini memang sebagian besar merah ya. Artinya kan kecenderungannya itu posisi jalan itu lebih rendah daripada tanah existing kan. Kalau misalnya sebagian besar merah ya, hanya sebagian kecil yang ada di posisi timbunan. Oke, ini kalau kita identifikasi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari apa namanya si konturnya, konturnya untuk mengetahui luas catchment areanya kan. Jadi coba stop dulu. Saya annotate ya. Bisa annotate nggak? Nah, oke stop dulu. Diaktifkan annotate-nya. Kalau di Di, rotate, bukan, annotate. oh Di noted. enable. Oh bentar dulu, saya bukanya, bentar dulu Pak, saya bukanya di AutoCAD, saya ganti ke Civil 3D dulu Pak. Nggak apa. Nggak apa bedanya. Nggak apa-apa, Li, nggak apa-apa, Li. Bisa di ininya, bisa diaktifin ininya, annotate-nya. Bentar Pak, Annotate, annotate ini zoom-nya aja. Ini saya annotate zoom-nya aja, Li. Ke Heeh. apa di AutoCAD juga nggak apa-apa. Nggak apa di AutoCAD oh juga. ini annotate tuh di Di share screen yang titik 3 ya. titik 3 look toolbar ya Pak. Bukan di CAD-nya, di zoom-nya. Iya ini ada Pak, titik Ada 3 option. enable annotation. Ada. Coba Kak, share screen Kak. Oke, jadi mungkin di awal kita tentukan dulu ya, tentukan dulu catchment areanya. Catchment areanya untuk melihat seberapa luas daerah tangkapan hujan yang akan menjadi beban daripada saluran ya, khususnya saluran yang di samping. Jadi saluran samping itu kan menampung air dari badan jalan dan juga dari luar kan, karena dia posisinya di samping jalan ya. Jadi separuh badan jalan dan juga ada yang dari luar.
Bisa? Ya, sebentar Pak. Itu per seksinya berapa kilo tuh, Pak Fadli? Per seksinya rata-rata berapa kilo tuh? Sekitar 3, berapa ya? 3,4 apa berapa, Pak? Lupa. 3 komaan, Pak. 3 komaan sih, Pak. Oke, oke. 3,4 kilo. Oh, udah bisa belum Pak ya? Sudah Udah, saya enable. Enable-nya belum. Nah, ya udah, oke. Oke. Nah, di sini kan kontur udah ada ya. Ini konturnya emang kotak-kotak ini ya? Iya ya? Mungkin karena ini sih Pak di cat. Cuma kalau di Civil 3D mungkin bisa lebih smooth. Oh ya, nggak apa lah. Ntarin dulu ya. Nah, jadi yang pertama kita perlu ini kan ya, perlu apa namanya, identifikasi adalah untuk catchment area, apakah di sepanjang ini ada saluran atau jalan existing di luar dari trase nih? Ada nggak saluran atau jalan existing? Ada Pak, ada jalan existing ada Pak. Cuman ini kita nggak nge-generate di trase jalan yang kita. Tapi ada kok, ada. Kalau nggak salah di Ada yang ini nggak? Ini overlay dengan apa ya? Dengan kayak Citra lah atau Google Earth gitu ya? Ada nggak? Biar kelihatan Aerialnya ininya. sama Apa? bisa dinyalain nggak, Pak? Map aerialnya. Ah ya, aerialnya. sebentar ya Pak. Ya ini kan overlay gitu kan di atasnya kan ya? Iya ya. Di bawahnya kan? Sebagai base map ya. Oh ini. Jadi Pak. Oke. Sudah ya Pak. Nah ya ya. Oke, jelas nih ya. Oh ini ada jalan, ketahuan ya, jalan terus saluran ya. Ya, jadi dengan dasar ini kita kan tahu kan bahwa di sini ada apa namanya, ada kontur, kemudian di area luarnya itu ada beberapa jalan, terus kemudian mungkin saluran atau saluran crossing ya. Nah, di sini kalau misalnya trasenya ini melintas ke jalan, itu dibikin jembatan atau ini ya, apa? Iya Jembatan Pak, overpass atau underpass? dibuat struktur Pak. Ada Ada ini ya, ada strukturnya ya. Kalau yang dengan sungai ada nggak? Sungai atau saluran? Ada nggak? Trase yang motong sungai atau saluran? Sehingga kita harus membuat semacam gorong-gorong lah, atau culvert misalnya. Ada nggak di sepanjang trase yang kalian punya? di sini ada sedikit kayak seperti apa ya? Kali kecil sih Pak. Ini nih. Ya, berarti kan harus diarahkan kan? Harus dibikin gorong-gorong kan situ? Iya Pak. Itu hanya satu ya? Hanya itu aja? Kalau di trase kami ya ada. Kalau di trase yang kayak seksi 5 deh Pak, itu dia ngelewatin sungai sih Pak. Nah, berarti kalau misalnya sungai kan berarti jembatan kan? Kalau ini kan kecil ya, jadi cukup gorong-gorong kan? Iya Pak. Gorong-gorong mungkin apa namanya, lingkaran atau persegi ya, atau box culvert gitu ya.
Oke, oke, coba di zoom out lagi. Nah, dari sini, ini kontur itu akan menunjukkan ini ya, kemiringannya kan, atau kalau misalnya ada hujan, arah alirannya kan. Jadi untuk menghitung luas catchment areanya, kita harus identifikasi di mana batasan-batasan hidrologis daripada area sini untuk menghitung mana yang masuk ke catchment area jalan, mana yang di luar gitu. Karena kan kalau lihat dari ininya ya, ini kan banyak daerah yang galian kan. Tentunya kalau galian elevasinya akan lebih rendah daripada elevasi tanah yang existing gitu ya. Kita lihat di arsiran yang merah, ini adalah posisi yang galian, jadi dia cenderung akan lebih rendah daripada si ini ya. Nah, kemudian, bentar saya coba annotate ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, sorry. Jadi untuk area sini, nantinya kan ini ya, akan ada setidaknya saluran yang di samping ya. Nah, misalnya gini, ini misalnya samping sisi kiri ya, kita kan istilah besarnya kanan kan, ini samping kiri, ini ada sisi yang samping kanan, ini arah alirannya misalnya ke arah sana. Ini di STA ini kelandainya kemana nih? Kelandainya naik turun di sepanjang ini nih, garis ini. Turun, Pak. Kalau dari profil kita turun sih. Oke, nah yang ini adalah saluran samping nih, saluran samping ya, saluran samping ya. Jadi ada yang samping kiri, ada yang samping kanan kan. Dan umumnya saluran ini sejajar dengan pelandaiannya. Artinya kalau misalnya dari segaris ini ya yang saya gambarkan, dia pelandaiannya negatif atau turun, berarti dia akan mengikuti pelandaiannya dan arahnya sudah sesuai nih. Arahnya kan berarti kan ke arah STA besar ya. Alirannya ya. Kalau misalnya kita tampung sebagai saluran samping gitu kan. Paham nggak? Paham, Pak? Ya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ditampung seperti ini, nanti endingnya itu adalah pada saat dia menemui suatu saluran. Jadi akan dibuang ke situ gitu maksudnya. Ya, jadi apa namanya? Yang perlu diperhitungkan adalah berapa catchment area di masing-masing sisi, kiri maupun kanan. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada kontur-kontur ya di sekitarnya ya. Nah ini kita apa namanya, kita identifikasi atau kita tentukan mana bagian-bagian yang akan membebani. Jadi contohnya ini seperti ini kita tentukan punggung-punggung apa bukit-bukit yang ada nih. Ini kan puncak bukit ya. Ini sekilas nih kayaknya puncak bukit nih. Terus ini puncaknya lagi mungkin di sini kali ya. Nah gini ya. Ini ada lagi puncak di sini, di sini. Ya, sepertinya itu ya. Itu kan puncak-puncak ini ya, puncak-puncak dari bukitnya ya. Nah, dari puncak bukit ini, kalau misalnya ada hujan turun di tempat di atas bukit itu, kan nanti akan mengalir ke arah sini. Ini mengalir ke Segara Penjuru kan. Nah, gini ya. Anggap ini adalah puncak bukit ya. Ini seperti ini. Nah, gini kan. Mungkin ini juga ke arah sana, ini juga ke arah sana gitu ya. Ke Segara Penjuru lah. Demikian juga dengan yang lain, titik berikutnya. Ini kan akan miring ke arah sana ya. Ini ke arah sini. Terus ini keluar ke sana. Gitu ya. Demikian juga dengan ini. Ini ke arah sini. Ini ke arah sana.
Di sana, ini ke atas misalnya. Ini juga sama nih. Ini ke arah sini, ini ke arah sini. Nah, gini. Nah, berbekal informasi tentang titik puncak daripada bukit tadi, ini bisa kita manfaatkan untuk menentukan luasan catchment area. Jadi misalnya dari stasiun awal, ini ya, ini misalnya kita, ini kan, contohnya seperti ini. Ini tinggal kita hubungkan aja nih. Puncak-puncak ini kita hubungkan. Nah ini, kayak gini ya. Terus nanti mungkin ke sini. Nah, jadi kita hubungkan puncak-puncak ini nih. Sebagai puncak, ini juga puncaknya, ini juga puncaknya nih. Kita hubungkan. Demikian juga dengan yang di selatan, yang samping kanan ya. Jadi ini kalau kita identifikasi, puncaknya itu kan mungkin di sini, kemudian ada di sini, kemudian mungkin di sini, ini, sini lah. Gitu ya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Oke, nanti detailnya kalian yang ini kan ya. Jadi ini menghubungkan puncak ini puncak lagi, ini ada puncak, ini puncaknya. Nah, seperti itu. Dengan asumsi bahwa air yang jatuh di ini puncaknya, yang jatuh di seluruh area yang di dalam garis putus-putus ini, dia akan mengarah ke arah sana kan. Ini mengarah ke arah sana nih. Nah, kan arahnya ke arah sana ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Jadi penentuan catchment itu seperti ini. Ini silakan kalian jangan opera yang nge-zoom nanti berantakan ya. Yang lain bisa zoom satu segmen ini terus di capture kalau apa deh. Biar kelihatan. Nah, seperti itu. Itu contoh dari ininya ya. Apa putus? Enggak. Gitu ya. Jadi langkah pertama adalah silakan kalian dari gambar peta situasi ini berbekal dari kontur yang ada, ini buatkan catchment areanya untuk menghitung masing-masing bagiannya. Jadi intinya batasan hidrologisnya itu adalah dari mulai konturnya, kemudian kalau misalnya ada saluran existing, atau mungkin jalan existing. Nah, itu sebagai batasan daripada catchment area. Jadi kita menghitung seberapa luas area yang mungkin akan membebani saluran samping kita. Jadi ini ada saluran samping, masing-masing kan ada di ini ya, samping jalan ya. Seperti itu. Ini misalnya jalannya tadi pelandaiannya misalnya ya minus 0, berapa? Berapa ini udah tahu belum berapa pelandaiannya? Tergantung sih, tergantung ngerinya. Udah Pak. Misalan aja mungkin Pak, misalkan tadi ya minus gitu. Ya minus, misalnya pelandaiannya 2% ya, 2,0% misalnya. Nah, jadi pelandaian jalan itu, pelandaian saluran panjang itu akan paralel ya, sejajar dengan, diusahakan sejajar dengan pelandaian jalannya. Jadi pada saat ini dia akan menurun, sehingga arah alirannya akan mengarah ke STA besar. Ini seperti ini. Ini untuk yang saluran samping ya. Dan masih di bagian trase yang lurus. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
batasan tadi saya mau ulang, batasan catchment-nya itu di perubahan kelandaian jalannya atau gimana Pak? Maksudnya kan kita kan punya rencana yang potongan profil kita kan. Nah itu tuh Ya. ada naik turun jalan kita kan kelihatan tuh, artinya kan bisa bisa Kak dipotong atau dibatasin itu berdasarkan nanti udah beda lagi kelandaian, artinya tadi ya awalnya turun terus kemudian naik. Nah berarti batasan catchment-nya itu dari awal sampai yang terakhir tadi turun terus baru nanti selanjutnya menyesuaikan gitu Pak, atau gimana? Ya, gini. Jadi yang pertama kita ini dulu. Kita sebelum kita melihat apakah itu naik atau turun, kita tentukan dulu luasan catchment areanya. Ya, luasan catchment areanya di mana catchment area itu akan menjadi batasan atau area yang memungkinkan air itu akan terakumulasi atau masuk ke dalam saluran gitu kan. Baru setelah itu nanti di sepanjang segmen ini nanti kalau misalnya ada kelandaian naik atau turun nanti akan menjadi sub catchment gitu. Jadi anggap kita hitung catchment area keseluruhan dulu. Nanti kalau misalnya ternyata dalam elemen vertikalnya ada yang naik, ada yang turun gitu ya, ada gorong-gorong segala macam, nanti kita akan bisa bagi menjadi beberapa sub catchment. Paham nggak? Jadi catchment kan seluruhnya kan. Nanti sub catchment untuk menghitung masing-masing apa namanya masing-masing luasan tergantung dari perbedaan atau perubahan kelandaian tadi gitu. Oke, coba saya lanjutkan ya. Misalnya ini seperti ini. Nah, saya geser ke berikutnya ya. Misalnya kita terusin ya untuk ini oke jangan geser ya. Nanti kalau geser berantakan semua soalnya. Iya Pak, saya nggak geser-geser Pak. Ya ya, benar-benar jangan geser. Sorry. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Misalnya titik puncaknya itu misalnya di sini lah. Sorry. Di sini, kemudian ada di sini misalnya. Terus ini. Jadi kan ini kita hubungkan lagi kan. Nah ini sampai seluruh segmen yang ada ini silakan ditentukan batasnya itu seberapa luas gitu. Artinya ini kan masih dalam satu catchment ya, belum kita bagi-bagi. Ini kita misalnya ya, seperti ini, di detailnya silakan kalian lanjutkan. Kayak sini. Terus masalah saya. Oke. Nah, misalnya kelandaian berikutnya ternyata dia itu ada yang turun ya. Ada yang naik, sorry. Nah, gini. Misalnya ya, ternyata di sini tuh kita dapati ada apa namanya? Ada gorong-gorong misalnya. Nah, artinya kan nanti kan dia akan titik yang masuk ke titik yang terendah kan. Jadi ini akan membagi antara sub catchment yang pertama dengan sub catchment yang kedua. Misalnya gini, ini saya belum tahu persis ya ininya ya. Terus nanti dia puncaknya di situ, terus dia turun lagi ke sana. Misalnya nih. Jadi ini adalah arah aliran dari masing-masing bagian misalnya. Kayak gini. Terus nanti ini mungkin daerah terendah, nanti ada semacam gorong-gorong lagi. Misalnya di sini ya. Misalnya ya, ini contohnya ini gorong-gorong lagi. Sehingga nanti dia bukan posisi terendah. Nah, kayak gini. Nah, situ dulu deh. Gitu ya. Jadi si apa namanya daerah terendah itu dia akan membagi catchment yang ada. Jadi kalau misalnya seperti ini,
Jadi misalnya ini dari ke arah sana ya atasnya kan. Berarti sini ada subcatchment nih. Gitu aja. Jadi yang ini kan kita sebut sebagai punggung ya, misalnya ya, punggung. Jadi puncak elevasi itu misalnya di sini. Ini sebagai puncak elevasi misalnya. Puncak elevasi. Jadi dari titik ini sebagai punggungnya, maka dia akan mengalir ada yang ke STA kecil, panahnya ke arah kiri, ada juga yang STA ke arah STA besar, panahnya ke arah kanan gitu. Sehingga dari sini ini akan memisahkan subcatchment area dari masing-masing bagian. Ini ada apa namanya? Untuk sub kalau bisa. Jadi adalah subcatchment area. Ini tadi yang pertama di sini, ini yang kedua misalnya. Ini nomor 2. Ini subcatchment area nomor 3 gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi area-areanya seperti ini. Ini contohnya ya, seperti ini. Nah, gitu. Jadi pembatasnya yang pertama adanya kalau ada punggung atau di sini ada semacam saluran melintang atau crossing ya. Crossing bisa berupa crossing yang kita buat atau mungkin bisa berupa saluran existing. Di mana nanti apa namanya si saluran itu akan ada outletnya menuju sana gitu. Ya. Terus yang lainnya ini, misalnya yang ini subcatchment area nomor 1, misalnya 1A yang kiri ya, ini 2A yang kiri, nah gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu ya untuk penentuan catchment areanya. Jadi tentukan catchment area seluruhnya, setelah itu baru apa namanya dipotong-potong ya. Potong-potong sesuai dengan batasannya. Batasannya diantaranya adalah saluran yang melintang atau crossing, dan juga mungkin kalau ada punggung-punggung seperti tadi. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi mungkin di awal apa namanya yang ini kan yang perlu dikerjakan adalah dari sini nanti juga dapat digunakan untuk menghitung berapa curah hujan rata-ratanya berdasarkan poligon Thyssen gitu ya. Jadi luasan tadi ya, tadi kan ada yang 100%, ada yang 60-40 misalnya ya. Nah, 60-40 itu tergantung dari luas pengaruh dari masing-masing pos curah hujan gitu. Di mana luas pengaruh itu sangat dipengaruhi oleh luasan catchment area sini gitu. Jadi apakah 60-40 atau berapa itu tergantung dari luasan ininya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi yang pertama mungkin apa namanya? Kalau lihat dari perhitungan poligon tadi ya, kita yang pertama adalah menentukan catchment area dulu berarti kan. Catchment area dari apa namanya? Dari keseluruhan segmen yang kalian tinjau. Ya, jadi pertama menentukan catchment area dari seluruh area yang ditinjau. Tadi kan kita
sudah tentukan kan pembagian ininya, pembagian apa namanya segmennya kan. Jadi yang pertama menentukan batasan catchment area dengan dasarnya itu adalah adanya garis-garis kontur, kemudian adanya pembatas hidrologis bisa berupa mungkin saluran existing ya, atau mungkin kalau ada jalan yang membatasi luasan hidrologis dari saluran ini atau kita sebut sebagai batasan hidrologisnya. Jadi bentukan itu, jadi setelah menentukan area, kemudian kalau misalnya ada ini ya, jika ada apa namanya, jika ada semacam crossing saluran ya, dan juga ada puncak atau punggung ya, puncak elevasi ya, maka di sini dapat digunakan sebagai pembatas daripada subcatchment area, sebagai pembatas atau pembagi ya, atau pembagi dari subcatchment area. Jadi yang catchment area tadi seluruhnya dan masing-masing detailnya itu akan ada subcatchment area. Nah, untuk catchment area keseluruhan itu yang akan menentukan perhitungan dari curah hujan rata-rata berdasarkan poligon Thiessen. Ya. Jadi luas catchment area ya. Jadi kalau lihat dari diskusi awal kita tadi kan untuk dari 3 pos yang ada, yang kita pakai atau kita akan hitung dalam perhitungan curah hujannya, jadi kita lihat hanya dari yang PCH Kulon Progo dan juga PCH yang Sleman ya. Sedangkan yang Jogja karena dia tidak dalam poligonnya, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan curah hujan rata-rata. Jadi untuk seksi 1 ini sepertinya dia semuanya masuk ke PCH Kulon Progo nih. Jadi ketahuan 100% kan catchment area itu tiba-tiba ada. berdasarkan dari curah hujan di Kulon Progo. Kemudian mungkin seksi 2 dan 3, seksi 2 itu yang apa namanya rata-ratanya dari stasiun Kulon Progo dan juga Sleman. Tapi luasannya nanti tergantung dari catchment area yang dihitung, berapa persen yang
dipengaruhi oleh Kulon Progo dan berapa persen yang dipengaruhi oleh BCA yang Sleman. Nah, setelah itu, setelah menentukan catchment area, terus kita tentukan sub catchment area. Jadi untuk menghitung masing-masing bagian daripada saluran yang mungkin terpotong oleh adanya crossing saluran atau mungkin puncak daripada elevasi misalnya, seperti ini. Jadi dari sini, setelah menentukan batas area, terus kemudian menentukan curah hujan rata-rata ya. Kan dari Polygon Thyssen kan. Ini Polygon. Rata-rata, baru nanti kita melakukan analisis frekuensi. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, nah, Buat berarti kan buat yang saya tangkap tuh berarti kan kita udah dapat Polygon Thyssen. Nah, di Polygon Thyssen-nya itu kita tinjau di terasa kita ya. buat nentuin luas catchment-nya ya, Pak. Nah, Polygon Thyssen bukan, atau balik. Jadi menentukan dulu menentukan dulu catchment area. Oh iya, Setelah itu nanti luasan dari catchment area itu nanti mungkin kan yang khusus itu kan yang di segmen 2 kan. iya Pak. Jadi si poligonnya itu motongnya itu berapa persen yang ke Kulon Progo dan berapa persen yang ke Sleman gitu. Oh iya ya. Berarti harus nentuin catchment areanya dulu ya Pak. Nah, nentuin Ya, catchment areanya itu kita berarti harus cari kayak yang ini Pak, si punggung ini, yang elevasi tertinggi kayak bukitnya itu ya Pak. ya. Karena gini, dari bukit itu tadi kan sudah digambarkan ya. Jadi bukit itu karena dia merupakan puncak, seandainya hujan turun, itu kan akan jatuh ke segala arah ya, tergantung Iya, dari kemiringannya kan. Nah gitu. Makanya jadi patokan dari punggung itu untuk menentukan titik tertinggi dari si catchment area gitu. Nah itu. baik Pak. Berarti saya mikirnya kalau ini nanti bikin catchment areanya berarti sama kayak gini juga ya Pak. Jadi kayak saya tentuin titik-titiknya dulu elevasinya mana yang tertinggi ya Pak. Ya. Nah itu. Baru ntar disambungin gini ya Pak, yang kayak hijau putus-putus gitu ya Pak. Ya. Ya. Baru Jadi ntar tadi dibikin di apa ya, ibaratnya kayak di poligon, ntar kelihatan si luas areanya berapa gitu. ya. Jadi mungkin ini kebetulan yang dari 6 kelompok yang beda sendiri itu kan ini ya, kelompok 1 dan segmen 1 dan segmen 2 kan. Segmen 1 hanya ngambil dari Kulon Progo, segmen 2 itu gabungan, ada Kulon Progo dan Sleman kan. Baru Iya Pak, nanti segmen 3, 4, 5, 6 itu kebetulan posisinya tuh dekat ke Sleman. Jadi kita hanya merhitungkan yang Sleman aja gitu. Tapi tetap semua kelompok walaupun curah hujan yang mempengaruhi hanya satu, apakah Kulon Progo saja atau Sleman saja, tetap harus membuat catchment area kan, karena memang diperlukan untuk menentukan beban banjirnya gitu. Ya, bedanya itu aja. baik Pak. Oke. Nah, Nah, untuk ya terus itunya Pak, apa sub ya? sub catchment areanya tuh yang di dalam ininya Pak. Apa sih di dalam yang arsiran ini Pak, yang warna pink ini sub catchment. Ya. Jadi gini, eh kita juga harus lihat ya. Mungkin kalau di gambar yang sudah kamu buat kan ada profilnya kan, Iya apakah Pak. naik turun gitu kan. Nah, eh si saluran yang garis kuning ini adalah saluran samping, di mana saluran samping itu umumnya kita buat sejajar dengan kelandaian jalan.
Ya, jadi saat jalannya itu turun, saluran juga ikut turun gitu ya. Saat jalan itu kelandaian naik atau positif, saluran juga ikut mengikuti lah. Artinya kalau misalnya kelandaian jalannya itu menurun, maka air itu akan mengalir ke arah STA yang besar kan. Anggap STA kecil itu yang sebelah kiri, STA besar sebelah kanan gitu kan. Nah nih, contohnya seperti ini. Yang di bagian, sebentar, kasih titiknya buat nentuin, buat nunjuk masih. Ini nggak ada. Eraser. Nah, contohnya tulisan berapa sih? Oke, nah ini Halo bisa. mahasiswa. Bisa itu, Bang. Ada panel. Oh ya, tepi-tepi ya, pangkatan ya. Bawah. Nah ini garis ini ya. Ini kan ada, tadi kan informasinya kelandaiannya itu menurun kan, misalnya min 2% nih. Jadi si ini tuh dia itu akan mengikuti kelandaian jalannya kan. Karena dia itu menurun, maka arah alirannya juga akan mengikuti gitu. Arah alirannya ke arah kanan panahnya tuh, ke arah STA besar. Nih misalnya ini ya. Kemudian kalau kita beralih ke bagian berikutnya, nah ini ya. Ini kan ceritanya dia itu nanjak nih. Jadi setelah turun sampai sini, kemudian dia nanjak gitu. Nah, kalau nanjak jalannya, berarti kan arah alirannya itu kan sebaliknya kan, menuju ke STA kecil kan. Kalau Iya. misalnya dia menanjak gitu. Nah, dari dua sampel ini, maka nanti arah aliran dari STA yang awal dia akan menuju ke arah titik ini. Demikian juga dengan apa namanya saluran di depannya, karena dia nanjak berarti Naik. kan arah sini juga gitu. Jadi mungkin di sini nantinya bisa dipasang semacam gorong-gorong atau saluran lah. Ini misalnya seperti itu ya. Jadi Ah, pembagi dari catchment area, sub catchment area tadi, yang pertama adalah kalau misalnya ada ini apa namanya, ada crossingan ya. Biasanya kalau crossing sungai itu kan biasanya bisa kita gunakan untuk membuang limpasan air yang jatuh di saluran samping kan, gitu. Sehingga bebannya itu di apa limpahkan ke crossing, nggak lagi di saluran samping gitu. Atau mungkin gini, ya, saya gambarkan ya. Jadi gambar ini, misalnya kita buatkan gambar, ini mungkin nggak sesuai dengan yang ini ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan profilnya, dia itu kan dari awal itu kan turun. Nah gini misalnya, nah, ini misalnya kelandaiannya ya, ini minus 2%. Nah gini ya, ya dia paham. turun gitu. Terus kemudian yang berikutnya sampai di yang gorong tadi ya, dia itu ada, nah gini, ini misalnya minus 3%. Ini kan, ini gambaran dari kelandaian jalan, ini plus kelandaian jalan yang juga sama, kita samakan ininya dengan kelandaian atau kemiringan memanjang dari saluran. Nah ini, jadi misalnya di sini ada gorong-gorong, gorong-gorong atau crossingan ya. Nah sehingga bebannya itu dari titik awal dia kan akan kita limpahkan ke gorong-gorong ini kan. Di sepanjang sepanjang saluran masih di belum kebuang kan. Baru ada outlet di gorong-gorong sini gitu. Ya, jadi misalnya ini titik A, ini titik B, ini titik C, maka titik B sebagai outletnya nih. Outlet di mana air yang terbawa dari STA dari titik A
itu nanti akan dibuang ke titik B. Gitu. Demikian juga dengan air yang dari titik C itu juga akan dibuang ke titik B gitu. Itu. Nah, sehingga kalau kita bagi ini sebagai pembatas daripada sub catchment area. Oh, benar. Ini outletnya. Ini sebagai pembatas. Ya, jadi ini adalah sub catchment area nomor misalnya 1A gitu ya. Kita tinjau yang sebelah kirinya misalnya. Terus ini adalah sub catchment area nomor 2A misalnya. Seperti itu. Nanti mungkin 1A dengan 1B luasannya bisa beda kan. Karena antara kiri dan kanan kan nggak selalu sama kan. Cuman untuk pemotongnya, kalau crossingnya pasti kan melintang dari kiri ke kanan kan. Jadi ininya sama. Oke. Nah, kemudian dari C juga misalnya dia merupakan puncak elevasi dari sini terus dia turun lagi nih. Turun seperti ini. Misalnya ya, ini misalnya minus 4% misalnya. Misalnya ya. Nah, ini juga sebagai pembatas daripada subcontinental area. Kenapa? Karena dari titik itu dia akan mengarah ke arah STA kecil dan juga mengarah ke STA yang besar kan. Ada yang ke arah depan, ada ke arah belakang ya. Nah, ini batasannya nih. Gini kan. Karena ini punggung ya. Ini sebagai puncak elevasi nih. Oke. Berarti ini menjadi batasan untuk sub catchment area nomor misalnya 3A. Terus di sini misalnya ada gorong-gorong lagi. Titik D itu gorong-gorong ya. Kita jadikan sebagai outletnya. Jadi ini gorong-gorong outlet, kita bagi lagi. Nah gitu. Ini kalau gambar dari ini ya, profilnya ya. Gambar dari profilnya. Atau potongan panjangnya. Ya, jadi di sini yang kita gambarkan adalah biasanya di profil itu ada elevasi rencana jalan, ada juga elevasi dasar saluran gitu. Nah, ini dalam hal ini apa namanya? Ini kemiringan slope aja deh. Jadi saya sebut slope untuk yang ini ya, untuk yang saluran, kelandaian kalau untuk yang jalan ya, biar kita bedakan ya. Jadi slope daripada saluran atau S ya, daripada saluran ini diusahakan mengikuti kelandaian jalan. Kelandaian jalan. Kalau misalnya kelandaian jalan itu kan G ya. Ya. Jadi slope-nya bisa mengikuti kelandaian jalan. Kecuali kalau misalnya slope-nya kelandaiannya itu ada yang 0 ya. Kalau ada yang 0 nanti tetap kita buat kemiringan. Di semua trase yang udah ada, kelandaiannya ada yang 0 nggak? Ada nggak yang 0? Datar. Ini di trase saya aja Pak, atau di teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Bagus lah kalau nggak ada. Ya kan kalau di apa namanya pedoman geometri kan minimal 0,5% kan. Nah, itu. Cuman kadang-kadang kalau di
penerapannya ya di lapangannya. Kelandaian ini atau aliran vertikal ini akan sangat mengaruhi volume daripada galian dan timbunan kan. Nah, mereka kontraktor akan sangat berhitung tuh kalau misalnya udah pengaruh ke volume galian timbunan pasti akan berhitung gitu. Jadi kelandaian sedikit aja kalau jalannya panjang itu akan sangat pengaruh ke ini ya, ke ke volume kerjaan gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan galian dan timbunan tuh. Jadi perbedaan sedikit saja akan pengaruhnya banyak. Dan biasanya di lapangan itu ketersediaan lahan atau mungkin batas lahan yang bisa digunakan itu juga sangat mengaruhi dari trasenya kan, di lahan mana yang boleh dibangun seperti itu. Jadi penentuan cut and fill-nya juga kan sangat mengaruhi itu ya. Oke, ya. Jadi untuk saat ini mungkin kita tentukan dari mulai ini ya, batasan catchment area dan berikut dengan sub catchment areanya. Terus itu untuk menentukan curah hujan rata-rata. Kan kalian semua udah punya pos curah hujan dari setiap pos itu kan. Itu kalian tentukan curah hujan rata-rata. Nanti berikutnya kita akan bahas mengenai analisis frekuensinya. Ya, dari yang sudah dirata-ratakan, baru nanti kita bahas mengenai analisis frekuensinya. Iya Pak, baik Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup jelas sih Pak. Oke, kalau sorry saya Senin tuh suka nggak klop ininya jadwalnya. Bentar ya, handphone saya mana ya? Saya ada agenda apa ya Senin ya? Kalau Senin ada kampus nggak? Senin besok? Maksudnya, ada kelas atau enggak? Ya ada kelas enggak ya? Ada ini nggak ada kelas yang offline gitu atau online lagi hari Senin? Mungkinan ada ini sih Pak. Kan emang Senin itu kan emang jadwalnya PW jalan ya Pak. Memang dari jurusannya. Oh gitu. Kalau Iya. mata kuliah lain di jam berapa hari Senin? Sampai jam 2:30 Pak. 2:30? Pas Saktiana, iya. Hah? Iya Pak. Oh, sampai jam berapa? Halo? Sampai 2:30. 2:30, oke. Dari jam? Ada 2 matkul Pak, dari jam 8 sampai jam 10. Nah, dilanjut lagi dari jam 11 sampai 2:30 Pak. Oh gitu, oke. Ya. Ya oke. Ya, jadi nanti sore 2:30 ya. 2:30. Ya. Saya 2:30 sih kayaknya udah bisa sih. Saya ada undangan juga hari Senin. Cuman dia tuh online sih. Bisa lah. Ya. Ya, oke ya. Jadi minta tolong untuk yang langkah awal ini yaitu menentukan catchment area, kemudian sub catchment area dan juga menghitung curah hujan rata ini dikerjakan. Disilakan bagi tugas kan satu kelompok kan banyak Pak ininya kan. Banyak anggotanya kan. Jadi penentuan catchment itu ya nanti lihat dari masing-masing segmennya gitu ya. Lihat konturnya, lihat batasan existing yang ada gitu. Dari situ baru kita tentukan ininya curah hujan rata-ratanya. Setelah itu baru bisa masuk ke tahapan analisis frekuensi. Gitu. Oke. Tadi yang hadir, yang
nggak hadir siapa aja? Ini saya absen ya. Atif, ada Atif? Atif hadir, Pak. Oh, hadir Atif. Oke, apalah, saya nggak lihat telatnya berapa lama. Sementara ini oke lah. Bisa ambil bukanya. Farhan? Farhan hadir nggak? Farhan nggak ada ya. Fauzi Aprianto? Nggak ada. Gavin Sandriano? Gilang Ramadan? Gilang hadir, Pak. Gilang hadir? Oke. Iya, Pak. Nah. Oke, Latifah? Terus Mario? Terus Ijwar? Muhammad Ijwar hadir, Pak. Ijwar hadir. Oke. Sip. Muhammad Fauzi? Saya Pak hadir. Ada Fauzi ya? Muhammad Fauzi ya. Terus Pradita? Reza Dwi Palevi? Oke. Jadi di sini dari 26 orang yang tidak hadirnya ada 7. Yang hadirnya ada 19 berarti ya. Ya, udah 26 ya. Oke. Oke. Mungkin sementara ini dulu yang bisa sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Selamat siang semuanya. Nanti kalau misalnya mungkin kan hari Senin ya, Senin sore kita ketemu lagi ya. Di kampus, Insya Allah kampus untuk melanjutkan dari yang tadi ya, hitungan area dan juga menentukan curah hujan rata-rata. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.